Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nadia Afrilianti, absen 8 dari kelas 10 AKL 2. Saya akan membahas komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang pertama, komunikasi daring. Komunikasi daring adalah suatu aktivitas penyampaian informasi berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain secara daring atau online. Selanjutnya, tujuan komunikasi daring. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, ekonomis, dan tanpa kesalahan. Yang kedua, dukungan pengendalian jarak jauh, sehingga memungkinkan pengguna mengendalikan komputer dan perangkat jarak jauh. Yang ketiga, penggunaan komputer secara terpusat atau tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi atau sentralisasi. Selanjutnya, manfaat komunikasi daring. Yang pertama, sebagai pusat informasi. Yang kedua, sebagai motivasi. Yang ketiga, sebagai ekspresi diri. Yang keempat, interaksi sosial. Yang kelima, membentuk komunitas. Yang keenam, meningkatkan kreativitas. Yang ketujuh, aksesibilitas. Yang kedelapan, fleksibel. Yang kesembilan, hemat waktu. Dan yang kesepuluh, hemat biaya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Kelebihannya, yang pertama, efisiensi biaya. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, terintegrasi dengan layanan TIK lain. Yang keempat, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan perangkat khusus. Yang kedua, tidak mewakili emosi pengguna. Yang ketiga, banyak informasi yang tidak penting. Yang keempat, menyita konsentrasi. Jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring sinkron atau bersamaan, yaitu komunikasi yang menggunakan media komputer dan dilakukan secara serempak, bersamaan, dan real time. Contohnya, BBM, Line, Google, Talk, Telegram, dan lain-lain. Kelebihannya, kecepatan transmisi yang lebih cepat karena tidak menggunakan bit tambahan setiap mengirimkan paket data. Kekurangannya yaitu kemungkinan terjadi error atau masalah yang lebih tinggi karena kerjanya membutuhkan sinyal clock yang cepat untuk menerima paket data secara serempak. Yang kedua, komunikasi daring asinkron atau tidak bersamaan, yaitu komunikasi yang menggunakan media komputer. Akan tetapi, komunikasi asinkron tidak mengharuskan kedua belah pihak melakukan komunikasi serempak atau di waktu yang bersamaan. Contohnya seperti email, website, forum, simulasi visual, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu perbedaan sinyal clock pengiriman dan penerima tidak berpengaruh karena sinkronisasi dilakukan tiap pengiriman, sehingga memungkinkan terjadi masalah kecil. Kekurangannya yaitu kecepatan transmisi rendah dan memerlukan sinkronisasi mulai dari awal dan akhir karakter data yang akan dikirim atau diterima. Kedua, implementasi komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang pertama, pesan instan. Jenis komunikasi ini termasuk dalam komunikasi sinkron. Pesan instan dibagi menjadi dua. A. Pesan instan teks. Contohnya, BBM, WhatsApp, Telegram, Line, Facebook, KakaoTalk, dan lain-lain. B. Pesan instan video. Contohnya yaitu Google Hangout. Yang kedua, email. Jenis komunikasi ini termasuk ke dalam komunikasi asinkron. Electronic mail atau email
merupakan cara berkomunikasi dengan surat menyurat atau surat elektronik, sehingga pesan yang dikirim berupa data digital. Kelebihan dari email, yang pertama, email langsung terkirim ke alamat tujuan dengan waktu singkat. Yang kedua, email menampung lampiran berupa file digital. Yang ketiga, email tidak memerlukan biaya selain koneksi internet. Yang ketiga, blog dan vlog. Blog adalah website blog yang berisi jurnal, artikel, atau informasi online yang pembuatannya beruntun berdasarkan tanggal penerbitan. Jenis komunikasi ini termasuk ke dalam komunikasi asinkron. Terdapat dua jenis blog, yaitu hosted dan self-hosted. Vlog adalah blog yang berisi konten video. Yang keempat, media kolaborasi dokumen daring adalah salah satu fitur yang disediakan Google Drive. Dengan menggunakannya, dapat membantu untuk mengerjakan tugas yang harus dikerjakan kelompok secara cepat dan efektif. Yang kelima, layanan penyimpanan file daring. Dokumen yang Anda miliki dapat disimpan dalam jaringan dengan beberapa layanan, seperti Google Drive, Dropbox, dan Cold. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.